Kenapa doa tidak dikabulkan? Maksiat numpuk, tidak bertobat. Ibadah meningkat tapi tidak ikhlas. Sedekah dilakukan cari muka sama tetangga. Suka berhijab syar'i karena ikut trendy. Senin Kemis karena badan kegemukan, overweight. Rajin ke masjid karena tetangga senang ke masjid. Tidak ada nilai bekas dalam pribadinya karena beribadah bukan karena Allah. Allah tidak memelihara ibadah itu. Karena ibadah bukan karena Allah. Untuk apa Allah memelihara ibadah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa akhir ayat. Alhamdulillah, kita bersyukur di siang hari yang waktunya kita untuk tidur kita pakai untuk ngaji. Yang waktunya ibu biasa mutar di mall, sekarang di tempat ini. Karena insya Allah ibu wanita-wanita solehah yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu tidak butuh diskotik. Orang bertakwa itu tidak butuh kafe dan bioskop. Orang bertakwa itu tidak butuh hiburan musik. Karena dia sudah sempurna dihibur oleh Allah jika dia dekat dengan Allah. Betul? Ide diskotik, karaoke, nightclub, mabok, kafe itu ide non muslim karena mereka tidak diberikan ketenangan jiwa. Orang muslim itu dia pikirannya tenang setelah berzikir. Tempat duduknya masjid dan musola. Tubuhnya ditutup seperti karung. Wajahnya dipamerkan hanya kepada suaminya. Belanjanya kepada yang halal dan bermanfaat. Tempat jalan-jalannya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu tidak butuh karaoke, tidak butuh musik. Karena orang bertakwa itu sudah diberikan ketenangan jiwa. Orang bertakwa itu tidak butuh lama-lama di mall. Dia ke mall hanya kebutuhan belanja, dia pulang. Karena mall, pasar, masjidnya syaitan. Ibu boleh ke mall nggak apa-apa kok, belanja kebutuhan suami, kebutuhan hari-hari, pulangnya beli es krim 7.000 pulang. Ya Bu ya. Oleh sebab itu narasi orang bertakwa itu sederhana. Tunduk, patuh, dekat, taat. Itulah orang bertakwa. Dia tidak pernah usil ketika dijelekkan orang lain. Dia tidak tersinggung ketika dilecehkan orang lain. Dia tidak marah ketika dibuli orang lain. Dia tidak pernah bangga ketika dipuji orang lain. Karena dia tidak mengharapkan pengakuan dari orang lain. Dia mengharapkan ridha Allah. Tingkatan iman itu sabar, syukur, ridha. Aplikasi iman itu Bu, itulah orang yang sabar, syukur, ridha. Tingkatan tertinggi apa tuh? Ridha, maradatillah, mencari ridha Allah. Kalau ibu sudah tujuan hidup mencari ridha Allah, ibu tidak terganggu dengan caci maki terhadap ibu. Ibu tidak pernah pikirkan ketika ibu 2 kali sehari dibully orang lain. Ibu tidak terusik dengan caci maki tetangga. Karena ibu tidak butuh pengakuan. Ibu cari ridha. Siap? Bisa? Insya Allah. Makanya orang bertakwa itu bahasanya sederhana. Tunduk, patuh, dekat, taat. Selesai ibu orang bertakwa. Dia tidak pamer ketika kaya dan tidak minder ketika miskin. Dia tidak malu ketika dilecehkan dan tidak pernah bangga ketika dipuji orang lain. Dia tidak sedih berlebihan ketika dapat musibah, tidak gembira berlebihan ketika dapat rezeki.
Dia tidak terpukul ketika kena kanker payudara, kanker prostat, kanker getah bening. Karena dia tahu dengan datang kanker Allah hapuskan dosanya. Dia gembira menyambut surga jika sabar menerima penyakit kanker payudara. Itu orang mukmin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Jika banyak Al-Qur'an lembut hatinya. Jika sering ke majlis ta'lim tawadhu dia. Jika diberikan rezeki bersedekah dia. Jika menutup aurat tidak pamer dengan hijab mahalnya karena dia mencari ridha Allah. Enak, enak Bu. Enak gila. Betul ya? Berarti hari ini datang kemari Bu cari ridha. Bukan karena suami, lihat suami butek karena pensiun di rumah terus. Bukan karena menghindari mengurus cucu karena mantunya malas. Bukan karena ingin menghabiskan uang pamer karena hijabnya mahal. Kemari hanya satu, mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang didapat, iman meningkat, kualitas iman semakin bagus. Masya Allah. Itu orang bertakwa. Ibu terganggu melihat saya gara-gara ini. Betul kan? Nah, orang beriman itu pasrah. Salah satu bentuk kepasrahan orang beriman itu senang berdoa dan meminta. Substansi meminta itu tahu Bu, substansi doa itu memuji dan meminta. Ibu ke rumah orang jangan langsung meminta tolong, tapi puji dia. Masya Allah Bu, rumah ibu besar sekali. Alhamdulillah Bu. Masya Allah. Tadi saya tanya nama ibu di Satpam tadi, semua tahu. Ternyata masjid yang bagus itu 75 juta ibu yang nyumbang. Ala kadarnya gitu. Dipuji. Bu, Masya Allah lampu kristal bagus ya Bu, kayaknya dari Turki ini. Enggak kok, cuma dari Sleman. Oh iya, sudah dipuji, sudah berbunga-bunga. Bu, mohon maaf, anak saya lulus di ITB, boleh minjam uang 25 juta. Karena sudah dipuji enak ngasihnya. Oh enggak apa Bu, sebentar. Jadi substansi doa itu dalam Islam, memuji dan meminta. Puji dulu Allah, ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha pemurah, Engkau maha penyayang, Engkau maha pelindung. Lindungi hamba ya Allah. Engkau maha kaya ya Rabb, mudahkan rezeki kami ya Allah. Engkau maha pemelihara, lindungi kami dari segala kezoliman penguasa. Karena ibu puji dulu, baru meminta. Tema hari ini kita teruskan kajian bulan lalu. Apa dahsyatnya kekuatan doa. Ibu bangun pagi doa ibu luar biasa. Apa Bu? Apa Bu? Setelah bangun apa doa? Alhamdulillazi qad amana wa saqona wa ja'alna muslim. Itu doa mau makan itu ya. Ibu kenapa ikut saya? Apa diantaranya doa yang diajarkan itu Bu? Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basori. La ilaha illa anta. Apa artinya Bu? Ya Allah berikan manfaat bagi tubuhku. Badan sehat tapi ngaji, bukan ke diskotik. Allahumma afini fi sam'i. Beri manfaat kepada pendengaranku. Kupingku hanya mendengar kajian dan ceramah ulama yang benar. Kupingku hanya mendengar yang baik dan menguntungkan akhiratku. Afiyah. Mulai bangun dan mulai tidur sampai bangun kita bergantung sama Allah. Kalau orang bergantung kepada Allah, Allah akan melindunginya. Karena diperintahkan Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu niscaya ku kabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Maksiat numpuk tidak bertobat. Ibadah meningkat tapi tidak ikhlas. Sedekah dilakukan cari muka sama tetangga. Suka berhijab syar'i karena ikut trendy. Senin Kemis karena badan kegemukan, overweight. Rajin ke masjid karena tetangga senang ke masjid. Tidak ada nilai bekas dalam pribadinya karena beribadah bukan karena Allah. Allah tidak memelihara ibadah itu. Karena ibadah bukan karena Allah. Untuk apa Allah memelihara ibadah itu? Kenapa orang rajin ngaji masih ngerumpi? Dia mengaji lewat mulut, bukan dari hati. Dia sholat karena mertua ada di rumah. Tumben atuh Kang Asep ke masjid. Iya, mertua abdi mah lagi di rumah dari Garut. Udah 2 minggu mertua pulang. Kenapa Kang Asep tidak ke masjid?
mertua sudah pulang, abdi mah sholat dilanggar bener, nggak sholat. Teh 4 bulan atuh teteh nggak pernah lagi Senin Kemis, kenapa? Kumaha atuh teh, aya naon? Berat badan abdi mah sudah ideal. Ternyata si teteh puasa Senin Kemis karena keberatan 72. Sekarang sudah 60, 12 tahun turun, udah ideal, nggak perlu Senin Kemis. Berat badan turun tapi pahala nggak dapat. Karena apa? Bukan mencari ridho tapi mencari dunia. Bukan mencari ridho tapi membentuk tubuh. Bukan mencari ridho karena penampilan. 0. Makanya jangan heran ibu, rajin sholat tapi masih jahat. Senang ke masjid tapi masih khianat. Ternyata kenapa Allah biarkan terlunta-lunta dengan dosa dan maksiat? Sholatnya tidak mempengaruhi karakter dan akhlaknya. Jawabnya karena tidak ikhlas. Padahal secara teori idealnya inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Harusnya orang sholat tidak jahat. Harusnya orang sholat tidak mencuri. Harusnya orang sholat tidak durhaka. Harusnya orang sholat tidak ngerumpi. Tapi kenapa orang rajin sholat secara lahiriah masih ngerumpi? Jawabnya sholat tidak ikhlas. Allah tidak jadikan sholatnya sebagai tameng melindungi dari semua kejahatan. Seperti ini contoh. Rumah ibu jalan Perintis Kemerdekaan nomor 62. Tiba-tiba jam 1 siang ibu sudah mau rebahan habis sholat zuhur. Ibu, Masya Allah, ada bel bunyi. Suami biasanya belum pulang kantor, kok pulang. Anak biasa jam 3, kok jam 1 ada ngebel. Ibu keluar. Bu, mohon maaf ada kiriman expander. Masya Allah, gembira nggak bu? Jalan Perintis Kemerdekaan. Ini bu surat-surat. Astagfirullah. Maaf ya bu. Pak, kata ibu. Sama ekspedisi. Rumah saya nomor 17, bukan nomor 15. Ibu abaikan nggak kiriman tadi? Abaikan nggak? Karena bukan untuk ibu. Ibu langsung masuk kembali tidur. Allah akan abaikan sholat ibu karena sholat bukan karena Allah. Jadi nggak menguntungkan. Tidak. Kenapa Allah nggak peduli dengan sholat ibu? Karena sholat ibu karena mertua, bukan untuk Allah. Urusan apa Allah menjaga ibu? Orang ibu bukan menjaga ibadah karena Allah kok. Tapi kalau ibu menolong agama Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan mudahkan langkah kamu, akan memudahkan rezeki kamu, akan melindungi kamu, akan menjaga kamu, akan menyenangkan kamu, akan menolong kamu, akan masukkan ke surga. Untuk apa Allah menolong ibu? Ibu sholat bukan karena Allah. Sederhana logikanya kok. Jadi kalau menurut ibu sudah rajin ibadah tapi tidak ada pertolongan, tolong evaluasi hati. Jangan-jangan aku ya Allah sholat bukan karena engkau. Makanya ada doa, ibu sudah hafal ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan hamba dalam berzikir kepadamu. Ya, wa syukri. Mudahkan hamba, tolong hamba dalam bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Tolong hamba supaya tetap bisa beribadah dengan baik kepadamu. Doa itu dibaca sebelum penutup salam. Sebelum fil alamina innaka hamidum majid. Ibu sungguh-sungguh ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba agar terus bisa berzikir kepadamu sampai ruh sempurna dari tubuh. Ada mentalkinkan suami ibu atau anak ibu, ma la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Doa dikabulkan Allah. Bantu aku agar aku bisa terus berzikir kepadamu. Bantu aku ya Allah agar tetap bisa bersyukur kepadamu. Bantu aku agar bisa tetap beribadah dengan baik kepadamu. Wa husni ibadatik. Karena doa itu apa bu? Senjata orang mukmin. Kondisi negara sekarang demo luar biasa, mahasiswa ditembakin, korban sudah berjatuhan, menangis habis sholat. Rob, selamatkan bangsa kami, selamatkan negeri kami, jauhkan kami dari fitnah dan kezuliman penguasa ya Allah, pelihara kami dari kezuliman di negeri ini. Sungguh-sungguh berdoa, menangis habis berdoa.
Menangislah kamu, kata Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah kalau tidak bisa menangis? Paksa menangis, karena itu kekerasan hati. Rob, selamatkan negeri kami, selamatkan akidah kami, selamatkan tauhid kami, persatukan kami kaum muslim di negeri kami, Allah, dalam kalimah la ilaha illallah. Tolong kami Allah. Mulai dari tadi malam, kerusuhan di Medan, kerusuhan di Jakarta, chaos di beberapa kota. Kawan-kawan dari daerah nelpon, saya Pak Munjir Medan sudah chaos, Pak Munjir Pekanbaru seperti, Pak Munjir Jakarta seperti, Pak Munjir. Doa sungguh-sungguh. Ya Bu ya, karena anak kita mahasiswa, anak saya mahasiswa. Ponakan ibu mahasiswa, mantu ibu mahasiswa. S2, S3. Oleh sebab itu, tapi jadi masalah, ibu sering mengatakan, kenapa sih Pak doa saya belum dikabulkan? Dua kemungkinan, bukan tidak dikabulkan. Seandainya dikabulkan Allah, belum tentu cocok buat ibu. Ibu meminta rezeki dilimpahkan. Allah Maha tahu, kalau ibu kaya dikit aja dia sudah sombong. Allah ingin memelihara agar ibu tidak sombong, miskinkan sampai mati. Ya Allah, takdirkan suami hamba ya Allah direktur, sampai meninggal cuma GM, padahal suami ibu S1 ITB teknik pertambangan, S2 perminyakan dari Houston, 3 tahun dapat S2. Di bawah letting suami ibu sudah direktur, minimal vice president di BUMN, tapi suami ibu 20 tahun cuma general manager, walaupun gajinya cuma 100 juta. Ya Allah, suami hamba sudah 35 tahun dinas ya Allah. Juniornya sudah semua menjadi direktur. Suami hamba 20 tahun GM. Allah tahan doa ibu, tidak dikabulkan, ditunda. Karena Allah ingin memelihara suami ibu tetap sholat jamaah di masjid. Tetap sholat jamaah pulang maghrib. Seandainya suami ibu menjadi direktur, sholat zuhur tengah 2 karena banyak rapat dengan DPR. Dipanggil DPR, dipanggil menteri, dipanggil presiden, terakhir dipanggil Allah. Kok ketawa? Ibu bisa menolak kalau dipanggil Allah? Ada orang panggilan azan bisa diabaikan. Panggilan pesta dia datang. Panggilan kematian dia tidak bisa tolak loh Bu. Ibu baru sadar, alhamdulillah ya Allah, suami hamba 20 tahun GM, setiap waktu dia ke masjid. Teman akrabnya, teman kami dulu kuliah ITB, sekarang jadi direktur. Hari-harinya sudah tidak pernah bertemu dengan suamiku di masjid. Alhamdulillah, suami hamba tidak diangkat di direktur. Kalau orang beriman itu positif thinking. Ibu bertamu ke rumah orang Bukit Tinggi. Begitu pulang, Uni pulang dulu yo. Ditelepon suami ambo sakit lah 3 hari. Iyo. Begitu ibu kelihat dapur, ada 600 potong rendang di kuali dia. Begitu ibu pamitan, nggak ada dikasih sepotong 2 potong. Dalam hati ibu terlalu ya. Penuh rendang kok, saya kan teman akrab. Tiba-tiba jam 8 malam ibu dilarikan ke rumah sakit. Begitu dicek darah, ibu kolesterol 450. Alhamdulillah ya Allah, aku tidak diberi rendang. Seandainya diberi rendang 6 potong, aku makan 4. Mungkin kolesterol sudah 600. Ada hikmah di balik peristiwa. Tapi bagi orang yang tidak positive thinking, negatif langsung. Allah tutupkan pintu hati kepada sahabat ibu agar tidak mengkasih rendang. Karena Allah ingin lindungi agar kolesterol ibu tidak terlalu tinggi. Hanya 280. Seandainya diberi mungkin bisa 400. Betul. Jadi coba berpikir positif karena apa? Karena pasti yang terbaik dari Allah. Dan Allah pasti lebih tahu yang terbaik buat kita daripada kita.